Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita khususkan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang berarti dialah Raja Surgawi, demikian juga Raja dunia. Dialah Allah yang pantas kita puji, kita sembah dan kita muliakan, karena dialah juru selamat dan sumber pertolongan kita. Sehingga ketika kita ada di dalam pergumulan, bahkan beban kehidupan, dan kita datang kepada Dia, yakni datang kepada Kristus, maka Dia memberikan kita damai dan sukacita. Demikian isi pujian yang bersama akan kita nyanyikan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Mari ungkapkan ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita ulang pujian ini. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Yang bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari nyatakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama. Refren kita ulang. Yesus, Yesus Tuhan,
Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang menjadi Raja Surgawi, yang menjadi Raja dunia. Engkaulah Kristus yang menjadi sumber keselamatan kami. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika pada saat ini Engkau persekutukan kami dalam peribadahan peringatan kenaikan Tuhan ke surga, yang membuktikan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan karyanya di tengah manusia, yang telah menang melawan kuasa dosa dan maut, dan kembali di dalam kemuliaan Bapa di surga. Dan Engkaulah Allah yang pantas kami puja, kami sembah dan kami muliakan. Sehingga terimalah setiap sujud sembah kami di tengah peribadahan khusus pada saat ini. Engkau akan bimbing dan Engkau akan sertai melalui kuasa Roh Kudus, sehingga peribadahan ini boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan dan pertolongan-Mu. Sekalipun kehidupan kami belum bisa memenuhi dengan sempurna apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu, tetapi kami percaya bahwa Engkau mengampuni kami, sehingga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup dekat dengan Engkau, untuk Engkau berikan kasih karunia dan sukacita. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetapi untuk menyiapkan hati kita, mari kita bersama ungkapkan bahwa seluruh keberadaan hidup kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Demikian isi pujian yang akan kita naikkan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
segenap jiwaku ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, kehidupan jiwa dan rohani kami melalui kebenaran sabda-Mu. Oleh karena itu, jika pada saat ini kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus Engkau yang akan membuka hati, jiwa, pikiran, keberadaan kehidupan kami seluruhnya, sehingga firman yang akan kami terima sungguh akan menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi atas hidup kami. Dan hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, Engkau sendiri yang akan menuntun dan membimbing, sehingga firman yang akan diwartakan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkata-katalah kepada kami ya Allah, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini akan bersama kita baca dan kita dengarkan dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini bertema melanjutkan perutusan Kristus. Saudara-saudara, beberapa waktu, yaitu tanggal 5 Mei yang lalu, kita mendengar kabar bahwa penyanyi dan pencipta lagu-lagu campur sari, yaitu Didi Kempot, yang juga mendapatkan julukan Godfather of Broken Heart, meninggal dunia. Kematian Didi Kempot disebabkan karena dia menderita sakit yang sudah sekian waktu dia alami. Padahal banyak hal yang sudah direncanakan oleh Didi Kempot, termasuk memberikan dukungan kepada pemerintah khususnya dalam penanganan wabah COVID, dan melalui konser-konser yang sudah diadakan oleh Didi Kempot sudah didapatkan uang sebesar kurang lebih 7 miliar.
Uang tersebut ditujukan untuk mendukung adanya penanganan wabah yang terjadi pada saat ini, khususnya di Indonesia. Belum lama setelah diinfokan bahwa Didi Kempot sudah berhasil mengumpulkan dana 7 miliar, dia meninggal dunia. Saudara-saudara, tentu meninggalnya almarhum menyisakan duka bagi keluarga. Tetapi satu hal yang harus dilakukan oleh keluarganya adalah tentang perjuangannya selama Didi Kempot ini hidup untuk mendukung penanganan wabah COVID tersebut. Tentunya ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh keluarga untuk melanjutkan, untuk meneruskan apa yang sudah dikumpulkan oleh almarhum, untuk kemudian diteruskan sebagai donasi penanganan wabah virus corona. Di sisi yang lain, keluarga juga harus tetap melanjutkan perjuangan hidupnya, sekalipun tanpa dengan almarhum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita ini dikisahkan ketika para murid sudah menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, para murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus yang sebenarnya secara manusiawi para murid mungkin merasa belum siap kalau ditinggal, karena mereka masih sangat perlu untuk selalu didampingi oleh Tuhan Yesus. Mungkin dalam hati mereka juga bergumul, kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, bagaimana kehidupan mereka nantinya? Apakah mereka akan bisa tetap bertahan sebagai pengikut Kristus, ataukah mereka justru kalah dalam menghadapi pencobaan? Tuhan Yesus memahami keadaan mereka pada saat itu, sehingga Tuhan Yesus di dalam bacaan Kisah Para Rasul 1 memberikan informasi, memberikan perkataan, memberikan kekuatan dan penghiburan, bahwa sekalipun dia naik ke surga, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, karena Tuhan akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai para muridnya. Sehingga dengan penyertaan Roh Kudus itulah, maka para muridnya akan diberikan kemampuan melanjutkan perjuangan hidup, juga melanjutkan pewartaan tentang karya Tuhan Yesus, sehingga para murid tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, karena Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan hikmat kepada para murid untuk terus berkarya, untuk bersaksi tentang karya penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus, yaitu pengampunan, kebaikan, pengorbanan, dan pengharapan. Ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat ini, mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk teguh berjuang di dalam kehidupan real masa kini. Kehidupan nyata yang sebenarnya tidak mudah, kehidupan yang banyak tantangan, kehidupan yang banyak pencobaan.
Terlebih pada saat ini, kita masih ada di dalam suasana keprihatinan karena wabah yang tidak kunjung selesai. Namun orang percaya kepada Kristus tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah, tidak ulet, dan akhirnya gagal di dalam melanjutkan kehidupan. Ingat bahwa hak itu, kuasa itu, yakni Roh Kudus sudah menyertai kita, selalu mendampingi kita dalam keadaan apapun. Sekarang Tuhan mempercayakan perjuangan selanjutnya kepada kita. Sekarang waktunya kita untuk menjadi saksi, menjadi perutusan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, yakni supaya kehidupan kita bisa membawa berita pengampunan, kebaikan, dan pengorbanan, serta pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kita. Sehingga saat Tuhan Yesus datang kembali dan meminta pertanggungan jawab kepada kita, maka kita akan berkata, Tuhan, aku sudah mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ketika badai hidup datang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima dan kami renungkan pada saat ini. Bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti Engkau meninggalkan kami sendirian di dunia, tetapi Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kami orang percaya, sehingga kehidupan kami beroleh kekuatan, penghiburan, pengharapan dan keberanian untuk melanjutkan visi dan misi karya Tuhan, yakni membawa berita kasih, sukacita, pengampunan, keselamatan, dan damai sejahtera bagi dunia. Oleh karena itu, mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang senantiasa akan menuntun kehidupan kami dan menguasai kami, sehingga kami bisa melanjutkan tugas perutusan yang diberikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di GKJ Ngatirjo. Setiap keluarga akan Tuhan lawat, akan Tuhan genggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga setiap keluarga akan mengalami jamahan Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Setiap keluarga ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga setiap keluarga tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sekalipun pada saat ini tanggung jawab yang harus dikerjakan terbatas karena setiap keadaan dan kondisi yang saat ini masih terjadi. Tetapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan setiap keluarga, sehingga Tuhanlah yang senantiasa akan memberikan kecukupan bagi setiap keluarga. Keluarga senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelayanan gerejamu di tempat ini. Tuhan akan berkati setiap apa yang dilakukan dan dikerjakan, biarlah menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi sarana yang Engkau pakai untuk membangun kehidupan iman percaya kami. Bapa di surga, kami menyerahkan para hamba-Mu, majelis jemaat, komisi dan panitia. Tuhan senantiasa akan berkati di dalam kehidupan pribadi keluarganya. Demikian juga di dalam pelayanannya. Kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami pada saat ini, terlebih ketika akan semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Bapa di surga, Engkau yang akan campur tangan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dikarenakan kondisi yang saat ini masih begitu memprihatinkan, bahkan tidak bisa dicegah lagi adanya kerumunan dimanapun tempat untuk mendekati masa Lebaran. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan menolong kehidupan bangsa dan negara kami, menolong rakyat Indonesia ini, sehingga bangsa dan negara kami ini akan dipulihkan dari segala mara bahaya, dari segala wabah sakit penyakit COVID yang saat ini terjadi. Sehingga ketika Tuhan sudah menyatakan pertolongan Tuhan bagi bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini, roda kehidupan di tengah dunia ini boleh diteruskan di dalam sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami menyerahkan rumah sakit dimanapun berada, yang saat ini juga berjuang bersama dengan para medis. Engkau akan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk para hamba-Mu yang melaksanakan tugas pelayanannya untuk menangani pasien, sehingga Engkau yang senantiasa akan berkati setiap jerih juang dan pelayanannya. Kami akan akhiri ibadah kami serahkan hidup kami
di dalam kuat kuasa dan pertolongan tangan-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ungkapkan nyanyian Selidiki Aku, Lihat Hatiku, di mana melalui pujian ini kita betul-betul untuk menyerahkan segenap kehidupan kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagilah kulihat. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulang pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Referen kita ulang. Telah kulihat kebaikan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya ku dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah saksi Tuhan dan mari arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.